Mudah-mudahan ini kan menjadi pengingat kita sampai akhir hidup kita. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam yang merupakan Nabiullah yang bisa berdialog dengan Allah, salah satunya selain Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada suatu saat berkesempatan bertanya kepada Allah. Sering kita dengar tentang ini. Suatu saat beliau menanyakan kepada Allah, ya Allah, di antara semua ibadah yang aku lakukan, manakah ibadah yang paling kau sukai? Apakah salatku? Kata Nabi Musa. Allah menjawab, salatmu hanya untuk dirimu sendiri. Salat yang kau dirikan akan membuatmu terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Nabi Musa bertanya kembali, apakah zikirku ya Allah? Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena dengan berzikir membuat hatimu akan menjadi tenang. Apakah puasaku ya Allah? Allah menjawab, puasa yang kau jalani selama ini hanya untukmu, karena puasa itu dapat melatih dirimu agar mampu mengekang hawa nafsumu. Lalu ibadah mana yang membuat engkau senang ya Allah? Kata Nabi Musa. Allah menjawab, bersedekah, memasukkan rasa bahagia ke dalam diri seseorang. Tak kala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dan engkau bersedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Allah dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10 yang sering juga kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunggak kematianku barang sesaat saja, maka aku ingin bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah idkhal al-surur ala qalbi al-mu'minun, menyenangkan hati orang-orang yang beriman. Hadirin sedang salat subuh yang berbahagia, jika kita lihat sedekah ini merupakan sesuatu yang begitu ringan atau sepele untuk diucapkan, tetapi terkadang kita sulit sekali untuk melaksanakannya. Adapun sedekah definisinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah ini tidak berarti hanya mengeluarkan uang atau sumbangan harta saja, namun bisa mencakup segala amal dan perbuatan yang kita lakukan. Yang penting dalam memberikan sesuatu itu, kita berupaya untuk mencari ridho Allah, mengundang pahala serta kebaikan bagi pelaksananya. Hukum sedekah dalam Islam ini merupakan sunnah pada umumnya, tetapi bisa menjadi wajib apabila pada saat sedekah itu diperlukan, kita mampu melaksanakannya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu pernah bersabda, setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang mendamaikan adalah sedekah. Menolong seorang naik kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan salat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah juga sedekah. Bapak-bapak, Ibu serta Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada saat letupan hubu dunia itu muncul di dalam diri kita, seperti Korun yang menganggap bahwa rizki itu adalah hasil keringatnya, sehingga sangat susah sekali untuk bersedekah, maka ingatlah akan hal ini. Begitu dahsyat keajaiban dari sedekah ini. Beberapa keutamaan dan keajaiban sedekah ini, salah satunya adalah sedekah ini pasti diganti dan dibalas oleh Allah.
seperti yang Allah sampaikan dalam Quran surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kemudian sedekah ini tidak mengurangi harta. Rasulullah berjanji bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Rasul tidak akan pernah ingkar janji. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2588, Rasulullah berkata, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ketiga, keajaiban sedekah ini adalah menjadi obat bagi orang yang sakit. Sedekah dapat mengobati orang yang sakit sebagaimana yang tercantum dalam hadis berikut. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Masyaril Abi Daud nomor 105. Obatilah orang sakit kalian dengan bersedekah. Hadirin sekalian, perlu dipahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban pertama saat kita sakit adalah sabar menerima takdir Allah, berikhtiar, dan salah satu ikhtiar itu adalah dengan bersedekah. Selanjutnya, hal keempat yang menjadi keajaiban sedekah, sedekah ini akan menjadi naungan kita di akhirat nanti. Di saat semua orang kepanasan karena demikian dekatnya matahari sehingga banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, orang yang bersedekah akan mendapat naungan dari sedekahnya. Apabila sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah bersedekah. Hadis riwayat Ahmad nomor 18043. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang akan berada di bawah naungan sedekahnya sehingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Hadis riwayat Ahmad. Keajaiban sedekah berikutnya adalah sedekah melipat gandakan pahala. Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja orang yang bersedekah, sebagaimana benih yang menumbuhkan banyak buah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 274, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi maupun terang-terangan, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya yang tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersedekah, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Bapak Ibu sekalian, keajaiban sedekah selanjutnya adalah terhindar dari siksa kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang senantiasa memberikan sedekah akan terhindar dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa sedekah memiliki kekuatan untuk melindungi seorang dari siksa kubur di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal atau keajaiban dari bersedekah. Tentu saja nasihat ini ditujukan untuk pribadi diri saya sendiri, dan umumnya mudah-mudahan bisa menjadi pengingat para hadirin sekalian pada saat tadi rasa hubbu dunya kita sedang mulai memuncak karena keimanan kita, kata Rasulullah SAW, wajid wa yangkus. Pada saat yangkus itu menurun, barangkali korun muncul di hati kita sehingga merasa bahwa rezeki yang kita dapatkan adalah rezeki dari keringat kita sendiri, sehingga kita enggan untuk bersedekah. Padahal dalam Quran surat Toha ayat 132,
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Dan suruhlah keluargamu salat dan bersabarlah dengan salat itu. Bukanlah kamu yang memberi rizki, tapi kamilah yang memberi rizki. Berkesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Sudah jelas bahwa apa yang kita ikhtiarkan hanya dari sisi ikhtiar yang memang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Pada hakikatnya setiap rezeki yang kita terima adalah karena karunia dan kebaikan Allah semata, sehingga tidak layak kita bersombong diri merasa bahwa apa yang dirizkikan oleh Allah, banyaknya rezeki yang kita dapatkan itu dari keringat kita sendiri. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.